Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak, saya buka masker dulu untuk memastikan. Ya, nama saya Bosgur Ahmad, peserta PPG dalam jabatan Angkatan Pertama Pendidikan Teknik Mesin Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini saya akan melakukan praktik pembelajaran dan saya akan melakukan praktik pembelajaran dan saya mohon izin setelah sesi perkenalan ini saya akan mengganti pakaian dengan pakaian praktikum karena saya melakukan praktik pembelajaran di bengkel teknik pengelasan SMK Negeri 8 Jeneponto. Terima kasih Bapak. Saya cek satu-satu, sebut nama masing-masing. Lengkap, nama lengkap. Ibnu Sabri, Adrian Malik, Iriansa, Muhammad Zainul, Arimi, Zulkifli. Agung. Berarti masih sehat toh? Kita jangan terkenal oleh pandemi, kita fokus saja belajar. Yang penting protokol kesehatan kita perhatikan. Oke? Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, walaupun kalian sangat berteman. Tapi untuk sementara kita jaga jarak dulu. Tapi jaga jarak bukan berarti kita menjauh. Tidak. Karena kita saling menjaga. Justru kita jaga jarak untuk saling menjaga. Paham ya? Paham. Oke, baik. Sekarang pagi ini kita akan fokus untuk aktivitas praktik sebenarnya. Aktivitas praktik ya. Praktik dalam artian kita akan melakukan menindaklanjuti langkah-langkah pengelasan. Mulai dari persiapannya dan sebagainya. Makanya juga kadang-kadang kan ada di sini atau lagi kerja. Apa yang perlu dipersiapkan, kemudian bagaimana prosedur kerja yang harus kita lakukan, itu ada semua di sini. Dilakukan di sini. Nah sekarang aktivitas prakteknya akan kita mulai. Sebelum kita memulai aktivitas praktek, saya ingin mengingatkan kepada kalian dulu, Bapak Ibu yang mengingatkan kepada kalian dulu, kehadiran kita di sini itu bukan sesuatu yang tidak punya manfaat. Ini ada manfaatnya di masa depan. Nah, supaya manfaat ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, saya minta Zulkifli untuk memimpin doa. Silakan Zulkifli, pimpin doa untuk kegiatan. Sebelum kita mulai mengenal panggilan kita mulai. Doa selesai. Terima kasih Zulkifli, terima kasih peserta didik sekalian. Nah, sekarang kita lanjut ya, kita lanjut. Kedengaran ya suara keluar dari masker? Kedengaran? Jelas sih. Oke, baik. Nah, sebelum kita masuk ke dalam aktivitas praktik pengelasannya, itu kita harus punya persiapan dulu. Nah, persiapannya itu seperti instruksi kalian, tapi itu lebih mudah. Bapak menjelaskan silakan kalian perhatikan instruksi kalian. Bapak menggunakan yang ada di whiteboard ini saja dan itu sama saja. Nah, tahapan yang harus kita siapkan yaitu persiapan peralatan. Persiapan peralatan. Ada peralatan utama, ada peralatan bantu, ada peralatan keselamatan kerja. Nah, kita cek. Ini toh. Ini kan bagian dari peralatan keselamatan kerja. Ini sarung tangannya, sarung tangan las.
ini apron, ada apron dada, ada apron lengan. Ya. Ini harus kita siapkan semua. Jadi kalau ini peralatan ini belum tersedia, jangan coba-coba untuk melakukan aktivitas pengelasan, karena sebaik apapun kualitas pengelasan, tetapi kesehatan kalian bermasalah, keselamatan kalian terancam, tidak ada gunanya. Tetap lebih bernilai kesehatan dan keselamatan kalian daripada benda kerja itu sendiri. Paham? Makanya Bapak waktu-waktu itu kan, termasuk juga apa? Yang perlu kita perhatikan, topeng las. Saya mana dong? Efek di lokasi PSI. Topeng las ada di sana. Kita pakai topeng las. Kalau yang ini tipikal yang auto darken. Auto darken. Tapi kalau untuk pengelasan kita nanti ini kita menggunakan set atau tingkat ke-8 itu nomor 10. Yang umum kita pakai dah. Yang umum kita pakai itu nomor 10 atau nomor 11. Nah, sekarang persiapan. Karena kalau semua peralatan sudah kita siapkan, peralatan utama, peralatan bantu dengan peralatan keselamatan kerja sudah kita siapkan. Siapa bisa tahu? Atau kalian bisa sebutkan kota aja semua ini tuh. Ini kacamata dipakai untuk konyol. Kacamata dipakai untuk kalau ini kacamata dipakai ini biasa kita pakai di benda kerja lah, yang panas. Jadi jangan sekali-sekali menggunakan tangan bebas lah, menggunakan tangan grip atau swing tank, biasa tangan grip. Kan? Kerja. Apalagi kalau dia dalam situasi dalam kondisi panas, jangan berani, jangan sekali-sekali. Jadi kan kita lihat. Grip. Tuh, ini gerinda tangan beserta dengan kelengkapannya. Termasuk juga saya perhatikan di sini. Saya kasih lihat karena sering terjadi kesalahan kita pada saat di pengerindaan. Ini hal-hal sepele yang mungkin sering terabaikan lah. Jadi Bapak perjelasnya dari sekarang. Ini batu gerinda perata toh? Iya. Ini batu gerinda perata. Paham? Paham baik-baik? Paham? Kalau kita pasang seperti ini penguncinya. Nah, penguncinya ini ada dua. Ada yang pipi agak ke dalam, ada yang menonjol ke luar. Paham? Ini kan menonjol keluar toh? Lihat baik-baik. Cek baik-baik. Ada yang menonjol keluar toh? Nah, itu bagian di atas itu. Menonjol gini toh? Coba. Itu sering salah nah. Sering salah juga orang itu. Nah. Paham toh? Ikutin. Go, paham ya? Oke, sip. Kalau kau sudah paham, maksudnya Bapak kasih lihat kamu itu yang mana menonjol. Ini yang sisi yang menonjol ini yang dipakai kalau saat menggunakan gerinda perata. Jadi dia ini yang menonjol ini, dia masuk begini. Nah, dia masuk di selanya ini gerinda. Dia masuk di sini. Jadi rapat. Kalau pakai gerinda pemotong, mata gerinda potong, dibalik, ininya dibawa. Paham? Paham baik-baik ini karena ini yang sering terjadi kesalahan pada saat pemasangan. Kesalahan pemasangan batu gerinda itu berpotensi membuat batu gerinda itu lepas, goyang. Dan kapan batu gerinda goyang dan lepas, risikonya satu, kecelakaan kerja. Jadi kita tidak perlu terlalu jauh dulu mau praktek bagaimana keselamatan kerja dulu, perhatikan baik-baik. Makanya saya kasih tahu hal yang sepele yang sering diabaikan. Bisa ya? Ini yang menonjol ke atas dipakai kalau gerinda perata. Cek. Dia menghadap ke bawah.
Jadi dia modelnya kalau perhati itu begini. Tidak kelihatan menonjolnya. Iya toh? Tidak kelihatan. Paham ya? Tidak kelihatan tidak? Tapi kalau dia gerinda pemotong, pakai pemata gerinda pemotong. Apalagi kalian ini kalau di lokasi PSG kan, biasa suruh ganti gerinda apa? Ini penting sekali ini. Saya tidak mau ada saya gara-gara begitu kan. Ayo ini. Nih, pemotong kan? Kalau gerinda pemotong, tetap kita pasang. Sisi yang rata ini dia di bawah, jadi dia langsung rapat. Paham lah? Dia langsung rapat. Tapi sebentar kita uji coba. Pada saat kita menggerinda sebentar kita lihat hasilnya bagaimana. Beratkan. Biasanya kalau di industri itu di bengkel-bengkel kan, biasanya langsung dikasih begini saja toh. Tapi pastikan itu dengan kunci. Aman toh? Satu. Berikutnya yang kedua, kalau gerinda jangan sekali-sekali lepas ini pengamannya. Jangan sebenarnya gerinda dilepaskan. Di luar. Ya Pak. Di bengkel kan? Risikonya itu terus jadi kita tidak tahu terlempar ini ke pinggannya ini. Iya kalau kita pakai kacamata. Paham lah? Jadi ini bukan sesuatu hal yang hanya sifatnya aksesoris atau gaya saja, enggak. Dia ada gunanya. Nah, jadi jangan sampai lepasin yang seperti ini atau hindari menggunakan gerinda yang tidak ada pengamannya. Paham? Dan gerinda jangan boleh pakai itu. Nah, aman. Sekarang sampai ini sudah aman. Selanjutnya, kalau ini kau tahu kalau kau yang bikin, katamu, ini sikat baju kau tahu ini. Nah ini. Oke, perhatikan di sini. Persiapan. Di persiapan ini membuat bevel dengan sudut 30 sampai 35 derajat. Benda kerja yang kau buat di kelas 1 itu, yang bevel jadi itu Pak Ismail di sebelah, itu bevel 35 derajat toh? Kau lihat kan? Ada yang selesai benda kerjanya atau ada yang belum selesai benda kerjanya? Ada benda kerja saya lihat di sudah selesai itu. Itu yang kau kikir. Pasti ada yang belum selesai di sini. Pasti ada yang belum selesai di sini. Itu nanti Pak Ismail. Ini yang uji modelnya. Ini. Ada toh? Belum selesai benda kerja toh? Ada. Ini yang dikasih. Ini. Pokoknya inilah. Kalau dia modelnya begitu itu nih. Itu alat pengukur bevel. Dia kalau miring itu kan miringnya begini. Nah, oke, sekarang kita mulai. Dia masuk di sudut 35 derajat misalnya, atau 30 derajat. Iya, dia boleh itu 30 derajat, boleh 35 derajat. Yang mana ini? Ya kau sebentar menggerinda. Ini kau menggerinda seperti ini. Sudutnya ini 30 sampai 35 derajat. Bagaimana mengukurnya, Pak? Kalau ini kan mengukur kerataan ini kan mudah saja pakai mistar saja kan. Bisa ini kan bisa diukur kan. Tapi kalau pemilihan ini, nah ini bisa kita pakai seperti ini. Bisa juga seperti ini. Oh sudah 30 Pak. Oh sudah 35 Pak. Jadi tentara kemiringannya. Bisa kita pakai dengan model seperti ini. 30 atau 35 atau dari sini juga bisa 30 atau 35. Yang jelas dia miring. Ukuran kemiringannya sudutnya 30 sampai 35 derajat. Ini bevel yang harus kita siapkan. Siap-siap sebentar lah, gerinda. Oke, setelah itu perhatikan tebal root face-nya 2 sampai 3 mm. Yang mana dibilang root face? Ya, oke. Yang mana tebal root face? Yang mana dibilang root face? Root face itu yang ini. Root face itu yang ini. Yang lurus ya. Itu
Jadi root face itu yang ini ya. Kok ada sebelah situ? Root face itu yang ini. Nah, tebalnya ini 2 sampai 3 mm. Nah, 2 sampai 3. Tebalnya itu 2 sampai 3. Kalau mau gampang, kalau dia tebalnya 2 sampai 3 seperti ini, 2 sampai 3 mm. Kalau mau gampang, cara paling gampangnya adalah dengan menggunakan elektroda diameter 2,6. Pakai dia sama tebal nih, sudah selesai. Begitu nih. Ini kan diameternya elektroda ini 2,6. Yang dibutuhkan untuk root face-nya 2 sampai 3. Ya sudah, kita pasang. Kalau dia sudah sama tebal dengan elektroda, besinya nah, jangkau anunya dengan salutannya, besinya saja. Jadi kalau dia sudah sama tebal dengan itu, ya sudah sampai itu. Kan 2 sampai 3. 2 sampai 3 itu berarti kan 2,1 dapat, 2,2 dapat, 2,3 dapat, 2,4 dapat, termasuk 2,6 dapat. Nah ini 2,6, ya sudah bisa. Kalau dia sudah sama tebal begini, itu menurut face-nya. Tapi kalau kau latihan itu bisa. Oke, sudah. Jarak atau root gap sama dengan diameter elektroda penembusan. Mana dibilang? Root gap itu jarak, root itu akar. Jadi root gap itu artinya jarak akarnya. Jadi ibaratnya dia itu kira-kira kayak gini nih. Tapi sebentar kita tes satu ini. Tes sebentar ini. Root gapnya itu jaraknya ini. Jarak antara ini dengan ini. Jarak ini. Kesalahan orang selalu dia bermain-main pada persoalan ini. Kapan dia tidak perhatikan ini, dia salah. Root gap. Gap itu jaraknya, celahnya. Root gap itu celahnya nah. Kalau dia bilang root gapnya itu 2,6, misalnya ini kita pakai ini 2,6 root gapnya, berarti dia jaraknya itu kira-kira kayak gini nih. Seperti dengan diameter elektroda. Nah, 2,6 cak. Jadi harus diset berjarak seperti ini. Paham? Perhatikan, jangan main-main. Perhatikan. Kegiatan praktikum itu kita tidak boleh main-main. Risikonya tinggi. Oke. Jadi jaraknya itu atau root gapnya itu celahnya itu, root gap itu celahnya nah. Celahnya itu kita buatkan 2,6 atau setebal plat elektroda penembusan. Elektroda penembusan kita pakai 2,6 diameternya. Bagaimana cara di-setting? Sebentar, kita setting di sana. Tapi kita kasih penjelasan dulu dari awal. Lanjut. Takwel pada kedua sisi benda kerja. Takwel pada kedua sisi benda kerja. Takwel itu artinya pengelasan kancing. Ini. Sebentar kita praktekkan juga. Makanya saya memberi nama dari kemarin ini. Saya mati sebentar. Misalnya kita atur jaraknya 2,6. Jaraknya. Misalnya 2,6 ini nah jaraknya. Apa? Tak. Kelas sini kancing. Oke. Kancing lagi di sini, pastikan lagi di sini. Kancing. Habis itu balik. Balik lagi. Habis itu bersihkan geraknya, bersihkan. Las lagi sampai penuh. Las lagi sampai penuh. Las lagi di bagian atasnya untuk mengikat. Bang, itu takwel ini. Kapan kita tidak punya takwel atau las kancingnya? Kalau di bengkel biasa bilang las kancing, las gigi. Itu namanya takwel itu, nama industrinya itu, nama resminya takwel. Kapan salah takwelnya itu, las kancingnya itu, benda kerja kita bisa melepuh. Makanya dia dikancing benar. Paham itu? Kan di bengkel kan begitu kan? Sudah punya pematasan enak, nampak. Nah, persiapkan trafo atau mesin lasnya dengan polaritas terbalik. Ini dia nih. Ini saya maksud polaritas terbalik. Perhatikan baik-baik. Ini polaritas yang kita
Di tempat kita secara umum, kalau dia masih las DC, trafo las DC, itu kita buat polaritas terbalik. Kalau normalnya biasanya yang elektroda itu, misalnya saya pasangkan elektroda dulu nah, supaya kau lebih gampang pahami. Nah, ya toh, udah kerja misalnya kan, ya toh, begitu kan? Oke. Biasanya elektroda itu, kabel elektroda atau holder elektroda itu berada di kutub positif toh. Kau biasa perhatikan jika di bengkel atau tidak? Kau langsung pakai saja. Pasti kau langsung pakai saja. Kau tidak mengerti begitu? Oke. Stop. Holder elektroda biasanya di kutub positif. Tang massa biasanya dia di kutub negatif. Tapi kalau untuk penembusan, las penembusannya ini dibalik. Elektrodanya di negatif, massanya di positif. Kemana dia sekarang? Dia pindah ke negatif toh? Coba urai dulu kabelnya supaya kau bisa tahu. Nah, benar. Jadi sekarang di positif, elektrodanya di negatif. Terbalik itu dari posisi awal tadi. Tadi ini di positif, sekarang dia di Negatif. Oke. Masanya tadi di negatif, sekarang di Positif. Oke. Apa yang ada di kode pabrikan itu? Jadi perhatikan jangan ini hanya dilihat sebagai sampah. Ternyata dia memberi informasi yang luar biasa yang kita butuhkan. Nah, di sini tergambar di sini, perhatikan kok di sini nah. Di dos itu ada E7016. Sini jelas E7016. E itu apa? Elektroda. 70 itu apa? Kekuatan tarik. 1 itu apa? Posisi pengelasan. 6 itu apa? Jenis salutan dan sebagainya. Atau bahan peisinya. Ada semua itu gunanya. Oh, pakai kunci ya? Ada dalam. Bisa kunci. Coba pasang. Oke. Itu posisinya balik. Oke, betul. Mana dia pakai kunci ya? Enggak, 2 orang ikut sama saya di belakang. Bisa?
Yang 2,6 di bagian bawah, yang bagian atas, misalnya ini kau pasang, oh dia di bagian bawah sebentar. Dia kan nanti kan berdiri begini. Yang bagian bawah itu yang 2,6, yang bagian atas 3,2 setting ini. Makanya Bapak siapkan ini 3,2. Tapi sebentar baru kita takwel. Kenapa kita bikin seperti itu? Tujuannya itu karena ini benda panas. Kalau dia di bagian atas itu agak lebar, sebentar dia itu kan akan mengkerut. Begini. Dia menjadi 2,6 jadinya. Makanya kita kasih lebar memang di bagian atas. Kita tes. Tampil dulu. Ada topeng mas, silakan dipakai supaya tidak sakit mata. Ya, tidak tutup anu saja. Oke, kita takwel. Perhatikan takwelannya Bapak nah. Settingan gini, settingan awal. Nah, elektroda apa yang kita gunakan untuk penembusan open root? Yang kita gunakan adalah elektroda 7016 diameter 2,6. Kita ke posisi 3 dulu. Kita kayak gini. Sudut kemiringan elektrodanya itu 15 derajat. Kalau misalnya ini sejajar begini, sejajar misalnya ini dah. Ya, kalau kita lihat dari samping, kita turunkan itu 15 derajat. Jadi kenanya kira-kira ya sudut 70 atau 80 lah. Jadi miringnya itu begini, perhatikan ini kemiringan ini. Kau lihat dari samping di sini kalau kau mau lihat. Kalau sudutnya dari ini, lurus ini 45 derajat ini. 45 derajat ke sebelah kiri, 45 derajat ke sebelah kanan. Kalau turunkan sekitar 70 sampai 80 derajat. Paham? Ini elektrodanya. Bagaimana tekniknya? Tekniknya itu kita bisa drag. Drag itu artinya kita gerakkan saja. Kita kasih jalan saja, tidak perlu diayun. Di drag saja, kita nyalakan. Ini ingat, kita menggunakan elektroda low hidrogen. Elektroda yang dari sisi penyalaannya itu ya dibenci banyak welder atau kita yang pemula-pemula misalnya kan. Susah nyalanya. Tapi kalau kita sudah tahu selanya, tekniknya bisa. Dia tidak perlu digores-gores kayak gini, enggak. Dia cuma kasih tempel sedikit, goyang sedikit, nyala. Kemudian kita ngelas sedikit, didrag saja terus, didrag seperti ditahan. Elektrodanya tembus ke sebelah, hasilnya itu tembus ke sebelah. Jadi hasil pengelasan kita itu tidak kelihatan di sebelah sini, dia hasilnya ke sebelah. Jadi cahayanya itu akan tembus ke sebelah, tapi kemudian di sini nanti itu akan tampak lubang, seperti lubang kunci, itulah keyhole. Keyhole itulah kalau kau perhatikan di modulmu, itu ada yang namanya keyhole. Kalau kalian perhatikan Bapak itu modul. Saya tidak tahu apakah kalian perhatikan apa tidak modulmu. Itu di keyhole itu sebagai penanda bahwa dia tembus. Kapan keyhole-nya tidak ada atau kecil berarti dia tidak tembus. Nah yang kita butuhkan kalau pengelasan penembusan adalah tembusannya ke sebelah. Paham? Kita tes, mau tes? Tes. Keselamatan kerja, perhatikanlah.
Ini pilihan lah. Pilihan dalam artian, ya kalau kita pakai tangan kanan ya pakai tangan kanan. Kalau kita pakai tangan kiri ya tangan kiri, tidak ada masalah sama saja. Sekarang kalian maunya apa? Kita pakai tangan kanan, pakai tangan kiri. Rata-rata pakai tangan kanan semua ya? Ada pakai tangan kiri juga? Kamu? Oh ya sebentar kau lihat. Kita tes nah. Ya, Pak. Pakai terus semua kan? Ya, Pak. Cahayanya ke belakang? Ke belakang. Ini enggak? Ke belakang. Oh, oke. Nembus kah? Nembus ya? Oke. Gas karbit. Itu pakai gas karbit, gas oksi namanya. Dia gas karbit, gas oksi. Nah, sekarang sudah nembus ke belakang toh? Iya, Pak. Lanjut. Lanjut lagi. Mana orang tangan kiri? Sebelah situ ya? Kiri ya. Yang sudah. Sebelah situ yang orang tangan kiri. Ya kiri ya. Kiri. Ya. Berarti dia dari belakang. Tembus nggak? Oke, lanjut. Nah, itu namanya keyhole itu, yang ada lubang itu di tengah, yang paling atas, yang paling bawahnya. Ada kayak model kayak kunci. Nih, ini namanya keyhole ini. Biar di sebelah situ kau lihat gitu. Ini seperti lubang kunci itu, dia kayak berlubang sendiri tuh. Nah, itu keyhole itu. Itu penanda bahwa dia tembus. Kalau lihat ada keyhole-nya begitu. Paham ya? Nah, ini keyhole ini. Lubang kunci seperti lubang kunci. Bukan persoalan bagusnya, itu penanda gitu, penanda bahwa dia tembus. Oke, lanjut. Kita selesaikan dulu yang satu. Oke? Aman?
Ya. Hari ini benda kerja yang kita siapkan. Ini benda kerja yang akan kita lakukan nanti. Oke? Bisa ya? Bisa ya? Tetap semangat ya? Oke, ayo kita kembali istirahat dulu. Ayo kita lanjut ke depan. Secara prinsip 75% keberhasilan pengelasan itu ditentukan dari persiapan. Betul, tapi 75% keberhasilan ditentukan dari persiapan. Persiapan itu apa? Penyiapan alatnya, penyiapan alat bantunya, penyiapan benda kerjanya, persiapan bevelmu. Jadi kunci keberhasilan pengelasanmu itu ditentukan dari persiapanmu di bevel. Kalau bevelmu pas, dia membentuk sudut 35 derajat, kemudian takwelmu pas, root gapmu jarak celahnya itu pas, ketebalan root face-nya itu pas. Ismail, melihat ke depan. Melihat ke depan, kau duduk di sini. Kau duduk di sini, tidak? Itu dia, itu dia. Tukar, kau di sini. Kau di sini. Kalau root face-mu itu tepat, root gap-mu itu benar, jaraknya itu benar, sudutnya itu benar, itu 75% itu keberhasilan pengelasan. Jadi keberhasilan pengelasan bukan persoalan bagaimana kamu melakukan praktek pengelasannya, tapi ditentukan oleh persiapanmu. Makanya kuncinya itu tadi di bevel kita yang kalian sebentar lakukan tadi, pemerintah ini kuncinya di situ. Salah ukur kita di situ, salah sudut kita di situ, salah pada saat kita takwel, kesulitan kita pada saat hasil pengelasan pasti salah di situ. Karena ini kuncinya di situ, dasarnya di situ. Sama seperti ini. Kau masih SMK tapi kau tidak pintar membaca. Berarti kita harus punya dasar dulu. Persiapannya apa? Ya pintar membaca, bisa menulis, bisa berhitung. Dasar-dasar itu kan semua. Begitu juga dengan pengelasan. Jadi pengelasan 70% keberhasilan pengelasan ditentukan oleh persiapan. 70% pengelasan itu ditentukan keberhasilan oleh persiapan. Makanya kita fokus di persiapan. Kapan persiapan bagus, kita bisa mulai pengelasan. Bagaimana? Semangat? Semangat? Lagi? Oke. Lebih baik kita jujur daripada kita dicap sebagai pendusta. Paham? Saya tahu itu. Karena itu masuk ke komplain. Kamu tidak nafsen. Ini kan yang komplain ini. Tidak nafsen. Kalau itu tidak nafsen, tidak datang ke sana. Tapi kok tidak ada saya di kemarin, kok tidak ada tadi. Oke. Nah, betul ya. Jangan begitu ya. Ya kalau salah nanti salah ya. Kalau benar, perjuangan kebenaran. Kalau salah, nanti kesalahan. Paham? Betul. Yang lain juga begitu ya. Paham. Oke, baik. Terima kasih. Aku ucapkan terima kasih atas kalian. Hati-hati berkendara. Silakan kembali ke bengkel. Sebelum itu mau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu nah. Kita di sana ada sambungan itu.